Alhamdulillah, alhamdulillahil muwafiqi lil ula hamdan yuafi birrahul mutakamila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ma'budu fi naharihi wa layalihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah, wa afdalil khaliqatil insaniyah, wa asrafis suratil jismaniyah, wa ma'danil asrarir rabbaniyah, wa khazainil ulum al-istafaiyah, sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah, manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'ats man afnaita wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai detik ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan siha wal afiyah, sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Semoga kita benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberinya ilmu, yang diangkat adalah derajatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya berilmu. Seseorang yang menginginkan kehidupan atau kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya berilmu. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat berbahagia, fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah, maka wajib atasnya berilmu. Ada apa dengan ilmu? Ilmu merupakan salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering mengucapkan sebuah pujian sifat wajib Allah,
Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah irada ilmu hayat. Ilmu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya seorang ulama besar Syekh Ibnul Arabi pernah menyatakan, Allah itu dapat dilihat melalui ilmunya. Allah itu dapat dilihat oleh hambanya melalui ilmunya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan dengan ilmu seseorang akan bisa bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ilmu sangat luar biasa karena memang ilmu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diangkat oleh Allah dengan derajat yang mulia. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikramul ulama, muliakanlah para ulama. Ulama adalah jamak daripada alim, orang yang berilmu. Jamaknya ulama. Muliakanlah orang-orang yang berilmu itu. Kenapa? Karena fa'innahum, kata Rasulullah, karena orang-orang yang berilmu itu kuramaun indallahi, orang yang mulia di sisi Allah, mukramun, dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan setiap orang andai saja ia melakukan ibadah tanpa ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun lam tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lam tuqbalu. Siapa orang yang melakukan ibadah tanpa dasar ilmu, maka amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Hanya saja perlu diingat juga bahwa kata Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu pada dasarnya adalah al-maut, mati, ilal alim, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun dikatakan tertidur, ilal amilun, kecuali orang yang melakukan atau mengamalkan ilmunya. Yang digarisbawahi al-amilun, orang yang mengamalkan ilmunya, mughtarun, bisa tertipu. Kita yang punya atau merasa diberi oleh Allah ilmu dan mengamalkan ilmu kita, kita juga bisa tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang tulus hatinya, murni dalam setiap tindakan amaliyanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan tertipu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan kemuliaan ilmu ini, siapa saja kata Rasulullah, manintaqalah, siapapun yang berpindah dari rumahnya menuju kepada sebuah majelis ilmu, maka ghufira lahu, kata Rasulullah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah qabla ayyakhtuwa, sebelum ia keluar menjangkakan kakinya dari rumah menuju ke majlisil ilmi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir memenuhi undangan Allah di majelis masjid tercinta ini, Masjid Al-Hidayah, benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di hari yang mulia ini, Rasulullah menyatakan orang yang berpuasa itu tidurnya dianggap ditulis di sisi Allah sebagai ibadah. Tidurnya
Wasumtuhu tasbihun, diamnya tatkala ia hanya diam maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan setiap amal perbuatan tindakannya yang baik mudha'afun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemuliaan sebuah ilmu, karena ilmu merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajarinya secara otomatis orang tersebut berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, Rasulullah juga menyatakan, julusuka sa'atan. Beliau Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, sini kamu, aku beritahu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Ketika kamu duduk-duduk di dalam majelis ilmu, la tamassu kalaman wala taktubu harfan. Kamu tidak pegang pena juga tidak menulis satu huruf pun. Hal itu kata Rasulullah khairan laka. Duduk-dudukmu seperti itu lebih baik bagimu min itki alfi raqabatin, dibandingkan kamu memerdekakan 1000 budak. Ini di zaman dulu, 1000 budak. Budak adalah orang yang di dalam kekuasaan wilayah seseorang, maka apapun perintah dari majikan harus dilaksanakan, menguasai 1000 orang kehidupannya. Maka duduk-duduk dalam majelis ilmu kata Rasulullah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bahkan selain itu, wa nadhruka ila wajhil alimi kata Rasulullah, ketika kamu memandang seorang yang alim, khairan lakah kata Rasulullah, lebih baik min alfi farasin, dibandingkan 1000 kuda tasaddaqta yang kau sedekahkan fisabilillah, di jalan Allah. 1000 kuda yang termahal di Indonesia mungkin 30 miliar. Kalau 1000 kuda, kita 1 kuda saja tidak punya, 1000 kuda disedekahkan. Hal itu masih lebih baik ketika seseorang memandang wajah orang alim. Tidak hanya itu saja, wassalamuka alal alimi kata Rasulullah, ketika kamu mengucapkan salam kepada orang alim, khairan laka, hal itu lebih baik bagimu min ibadati alfisanatin, dibandingkan dengan kamu beribadah 1000 tahun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa mulianya keilmuan, sampai-sampai orang yang diberi oleh Allah ilmu. Makanya orang yang diberi ilmu statusnya sebagai ulama, ulama yang mengamalkan ilmunya, dan di saat mengamalkan semata-mata murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah, beliau-beliau itulah al ulama warasatul anbiya, yang merupakan pewaris-pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sehingga ketika dimanapun kita tempat berucap salam kepada orang yang alim, entah itu orang alim itu saudara kita, ataupun teman karib kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun orang lain, maka ketika kita ucapkan salam padanya, hal itu kebaikannya melebihi 1000 tahun. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, kalaupun di dalam bulan Ramadan ini ada promo besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertepatan dengan nuzulul Quran, maka akan aku beri hadiah 1000 bulan, artinya sama dengan 83 tahun. Itu adanya hanya di Ramadan. Namun kata Rasulullah, di luar Ramadan pun juga Allah berikan promo besar-besaran. Siapapun orang yang
saat itu mengucapkan salam kepada orang yang alim. Orang yang alim merupakan perwakilan daripada Allah dan juga pewaris Rasulullah, sehingga sampai-sampai salamnya saja lebih baik dibanding dengan ibadah 1000 tahun. Bahkan kata Rasulullah juga, hal ini terdapat di dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh As-Syekh Jamaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau menyatakan, man nadhara ila wajhil alimi, siapa orang yang tatkala memandang kepada seorang yang alim, nadratan, dengan pandangan, fafariha biha, dari pandangan itu hatinya merasa bahagia dan hatinya merasa senang. Kenapa? Kata Rasulullah, khalaqallahu min tilkan nadrati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari pandangannya yang merasa bahagia di dalam hatinya tadi, Allah jadikan malakan seorang malaikat. Ngapain malaikat itu? Kata Rasulullah, yastaghfirulahu, malaikat itu memintakan ampun orang yang senantiasa hatinya senang dan bahagia tatkala memandang seorang ulama. Sampai kapan malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang hatinya bahagia itu? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, betapa pentingnya ilmu bagi kita, karena sekali lagi amal ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu maka akan ditolak oleh Allah, tidak diterima. Namun jangan bangga juga, karena orang yang berilmu apabila dia melakukan ilmu, mengamalkan ilmunya juga bisa tertipu. Ilal mukhlisun, kecuali orang yang benar-benar hatinya dihadapkan kepada Allah dalam ibadahnya semata-mata berharap balasan dari Allah. Mungkin ada yang berkata, ibadah kok Arab-Arab ganjaran. Tidak salah ucapan seperti ini, hanya saja ketahuilah bahwa ketika ada seseorang yang mengatakan ibadah kok Arab-Arab ganjaran, hal ini bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Kalau kita hanya tertuju pada pemberian, maka kita akan lupa kepada pemberi ganjaran, sehingga menyebabkan kita su'ul adab, hilangnya tata krama kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah bersalah. Namun patut diingat sekali lagi bahwa kita mempunyai keyakinan maliki yaumiddin, Allah yang merajai di hari pembalasan. Bahkan siapapun, kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun amal perbuatan yang pernah kita lakukan dimanapun tempatnya, baik itu ucapan atau tindakan kita, maka kata Allah khairan yarah, kebaikan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun seseorang mengamalkan suatu tindakan baik itu tersimpan di dalam hatinya, pernah berdoa atau pernah berdoa untuk hilangnya seseorang dari peredaran, atau nilai-nilai yang jelek yang tertanam di dalam hati kita, sehingga muncul harapan agar orang itu hilang dari peredaran, hal itu pun juga syarrayyarah, kata Allah, akan diperlihatkan, dan Allah maha merajai di hari pembalasan. Namun jangan khawatir, setiap yang dijanjikan oleh Allah maka akan pasti terpenuhi. Dan sungguh orang akan menyesal apabila dalam hal ini tidak benar-benar mengindahkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun yang kita lakukan dipantau, diamati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu berbalas. Sehingga pada kesempatan ini semoga apa yang telah kita dengarkan bersama sabda-sabda Rasulullah dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat ini benar-benar menjadi hujjah, menjadi pembela kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan seseorang yang selamat dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir.